Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2590 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 11 ayat 11 sampai ayat 15. Di bawah perikop Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar kenapa bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, tidak percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Karena yang pertama, bagi orang Israel, Yesus Kristus tidak memenuhi syarat sebagai seorang Mesias. Ini bagi ukuran orang Yahudi tentang Mesias. Bagi orang Yahudi, Mesias yang datang itu adalah seorang pemimpin, seorang raja, seorang yang akan memimpin bangsa Israel untuk berperang, untuk melawan para penjajah, untuk membebaskan Israel dari cengkraman musuh-musuh Israel. Bagi orang Israel, Mesias yang dipercaya adalah Mesias yang membawa bangsa Israel kepada kemakmuran, kepada perdamaian, dan keselamatan bagi bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut orang Yahudi, Tuhan Yesus tidak memenuhi syarat-syarat itu. Saudara perhatikan, kelahiran Yesus Kristus bukan di istana, bukan di tempat yang mewah, tetapi di kandang domba yang hina, yang bagi orang Yahudi itu najis, karena itu banyak kotoran pastinya. Tapi saudara lihat, Yesus lahir di kandang domba. Itu saja sudah tidak memenuhi syarat sebagai seorang Mesias. Seorang Mesias bagi orang Yahudi, seorang pemimpin perang yang sudah pasti dia naik kuda dengan gagahnya. Tapi saudara lihat, Yesus naik keledai. Melihat itu membuat orang-orang Israel ragu kalau Yesus adalah Mesias. Makanya mereka tidak percaya. Mesias seorang pemimpin. Tetapi lihat, Yesus bersama-sama dengan 12 orang yang
punya latar belakang, bukan ahli perang. Orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tidak dianggap. Yesus ada bersama-sama dengan mereka selama 3,5 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang Mesias, dia duduk sebagai seorang pemimpin di istana. Tapi saudara lihat, Yesus hadir di tengah-tengah orang-orang penyamun, di tengah-tengah orang-orang yang sakit kusta, di tengah-tengah orang yang tidak memiliki harapan, membuat bangsa Israel menolak Yesus adalah Mesias. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel menolak Yesus sebagai Mesias karena mereka melihat Yesus tidak memenuhi syarat sebagai Mesias. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen justru bersyukur karena bangsa Israel menolak Yesus sebagai Mesias. Kita bersyukur karena kekerasan hati orang-orang Israel yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita bersyukur? Karena kekerasan hati bangsa Israel memberi keuntungan besar buat kita, orang-orang yang non-Yahudi, orang-orang yang bukan orang Israel. Kita semua tahu bahwa konsep perjanjian lama, keselamatan itu hanya Tuhan berikan kepada satu bangsa, bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Di luar bangsa Israel tidak diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena mereka mengeraskan hati. Yang kedua, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa bangsa Israel tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Saudara, karena kekerasan hati orang Israel itu, keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Makanya tadi saya bilang kita bersyukur. Orang-orang Israel tidak percaya pada Tuhan Yesus, tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Karena dengan kekerasan hati mereka, akhirnya keselamatan itu terbuka untuk bangsa-bangsa lain. Bukan lagi hanya satu bangsa, bangsa Israel, tetapi untuk semua bangsa. Mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, mereka yang percaya Yesus adalah Tuhan, mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Kita bersyukur, saudara. Amin. Karena yang tadinya kita yang bukan orang Israel, kita mati binasa, saudara. Tapi karena kekerasan hati mereka, akhirnya Tuhan membuka pintu untuk keselamatan bagi semua bangsa, termasuk kita. Orang Indonesia, saudara, apalagi yang sering mengutuk bangsa pilihan Tuhan, sudah pasti tidak akan diselamatkan. Tapi karena kekerasan hati bangsa Israel, Tuhan membuka pintu keselamatan buat kita semua. Sehingga kita, orang-orang di luar Israel, mendapatkan satu pengharapan keselamatan pada Yesus Kristus Tuhan. Orang-orang yang selamat, mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka sudah pasti binasa. Pastikan saudara dan saya adalah orang-orang yang tahu bersyukur atas kemurahan Tuhan. Oleh karena kekerasan hati bangsa Israel, kita boleh mendapat keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kenapa bangsa Israel tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena Tuhan mau membuat Israel itu cemburu dengan bangsa-bangsa lain. Dalam konteks gereja, bangsa-bangsa lain ini menunjuk kepada gereja. Amin. Yang mendapat keselamatan dari Tuhan. Yang bukan orang Israel, tetapi diberikan keselamatan. Karena apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan
mau membuat orang Israel itu cemburu kepada gereja Tuhan. Ya, kepada saudara dan saya. Ternyata keselamatan itu ada pada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan akan membuat bangsa Israel itu cemburu kepada gereja Tuhan. Karena kita mendapat kasih karunia Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya menangkap pesan bahwa Tuhan akan pakai gereja Tuhan untuk hal-hal yang hebat, dahsyat, luar biasa. Membuat bangsa Israel cemburu dengan kita, gereja Tuhan. Makanya saudara, persiapkan diri saudara untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara. Kenapa sih bangsa Israel tidak percaya pada Tuhan Yesus Kristus? Karena bagi orang Israel, Yesus Kristus tidak memenuhi syarat sebagai seorang Mesias. Bagi mereka tidak memenuhi syarat. Tapi bagi kita orang percaya, Yesus adalah Mesias. Dia adalah pemimpin yang membawa orang-orang yang percaya kepadanya menuju kepada jalan yang menuju kebenaran dan hidup itu. Jalan yang menuju surga. Yesus memimpin kita. Melalui apa saudara? Melalui kebenaran firman Tuhan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya. Orang-orang yang menerima Yesus Kristus, tandanya pasti taat. Amin. Saya yakin saudara, orang yang kepala batu, yang tidak taat, itu pengikut iblis. Tapi saya percaya saudara dan saya adalah pengikut Tuhan. Makanya kita semua harus taat pada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang telah datang 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Memimpin orang-orang yang ikut Yesus, memimpin mereka kepada jalan yang benar, yang menuju pada hidup yang kekal. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar kenapa bangsa Israel tidak percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, kekerasan hati mereka menerima Yesus sebagai Tuhan itu memberi keuntungan buat kita. Penolakan mereka pada Mesias, kepada Yesus Kristus, memberi keuntungan besar kepada kita. Amin. Akhirnya, karena kekerasan hati mereka, keselamatan terbuka untuk bangsa-bangsa lain. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau mereka mengeraskan hati. Karena kekerasan hati mereka, saudara dan saya yang non-Israel, non-Yahudi, kita yang percaya pada Yesus boleh diselamatkan. Haleluya. Yang ketiga saudara, kenapa bangsa Israel tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan mau memakai gereja Tuhan di akhir zaman ini. Untuk membuat apa? Israel cemburu dengan gereja Tuhan. Tuhan akan membuat Israel cemburu dengan saudara dan saya. Karena kita mendapat keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat.
Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.